bersama saya Rati Setia Pratiwi. Di video kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh temanku yang bernama Firda Aulia Hafizah. Di video kali ini aku akan menceritakan kehidupanku dulu dan kehidupannya temanku waktu dulu. Karena di kehidupannya kita dahulu itu ada sedikit perbedaan. Nah, apa sih itu perbedaan tersebut? Nah, perbedaannya itu yang dulunya aku mondok dari 6 tahun dari lulus SD dan temanku yang sekolah di rumah. Nah, oke, aku akan bercerita terlebih dahulu waktu kehidupanku di pondok. Aku dulu mondok di Pondok Pesantren Pandanaran, Yogyakarta. Nah, di situ aku mondok dari lulus SD, yaitu dari MTS sampai lulus SMA. Nah, tidak semudah itu ya mondok 6 tahun itu, banyak cobaan, banyak pengalaman yang bisa diambil, pelajaran juga. Dari kehidupanku dulu itu dari bangun pagi jam 3, lalu untuk sholat tahajud, sholat subuh, lalu dilanjut dengan mengaji. Setelah itu nggak laya-laya gitu, nggak ya. Habis itu langsung kita persiapan untuk berangkat ke sekolah. Kita persiapan mandi, sarapan, siap-siap ke sekolah. Nah, jam 7 itu udah masuk sekolah. Tapi sekolahnya masih di daerah pondok tersebut, tidak keluar dari area pondok. Makanya kita kalau nggak dijenguk kepada orang tua, nggak dijenguk sama saudara, itu kita nggak bisa keluar tanpa izin gitu. Nggak sembarangan, kalau kita keluar itu udah melanggar peraturan pondok pesantren. Nah, itu ada hukumannya tersendiri. Nah, untuk itu makanya ya dulu itu awal-awal saya tidak betah untuk mondok, tapi uh, banyak teman juga, banyak yang menghibur ya. Coba untuk betah-betah dan semakin betah, makanya sampai 6 tahun di sana. Nah, setelah pulang sekolah itu antara jam 3 sampai setengah 4, lalu kita juga nggak tidur ya, itu ada kegiatan juga untuk persiapan sholat asar, mujahadah bareng-bareng satu pondok. Setelah itu juga kita bisa santai ya, bisa misal jajan-jajan ke supermarketnya pondok situ, jalan-jalan di pondok, ada juga yang mandi dan persiapan juga untuk menunaikan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita juga ada mengaji Al-Quran. Setelah itu menunggu sholat isya, kita lalu sholat isya, habis itu belajar malam bersama. Setelah belajar malam itu juga lanjut dengan makan malam dan santai-santai lah, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Nah, kamu kan tadi bahas makan malam gitu ya? Ya. Jadi sistem makan di pondok itu gimana sih? Oh, kalau sistem makan di pondok itu, kalau pondok punyanya aku yang aku tempati itu piket ya, ada piket per kamar itu satu hari 2 orang. Yang piket ngambilin nasi secukupnya sama lauk, habis itu makan tetap di kamar itu. Soalnya biar menghindari dari ngantri ya, kalau misal nggak piket antrinya banyak ya. Ada juga sih yang nggak piket, tergantung kesepakatan sama satu kamar tersebut gitu. Oh iya, itu juga bahas kamar juga kan? Berarti itu untuk tidurnya itu satu kamar bisa berapa orang? Oh, kalau satu kamar itu ada 12 orang. Itu ada 6 ranjang. Pakai ranjang. Ranjangnya satu orang dipakai satu ranjang dipakai 2 orang. Itu atas bawah. Gitu. Oh iya, dan di pondok kan pasti banyak orang ya. Kalau untuk mandinya sendiri itu kadang rebutan nggak sih? Ya, pasti itu ya sih, pada rebutan, tapi ya namanya juga orang banyak juga
kita nggak bisa menghakimi ya kalau misal itu kamar mandi apa eh, punya kita gitu. Jadi harus antri, harus berbagi gitu. Misal ya wajar sih ya, maksud anak pondok itu harus emang harus ngantri gitu. Soalnya kan banyak orang gitu. Jangan kira kalau mondok itu kayak tersiksa gitu ya. Soalnya dari pengalaman saya itu nggak semuanya itu nggak berat kalau misal kita dilakuin dengan ikhlas gitu. Jadi dengan senang hati kita melakukan sesuatu yang membuat kita itu berat. Jadi kalau santai gitu aja loh, santai tapi eh, santai tapi beneran gitu loh. Dan kita kan di pondok juga banyak orang, banyak teman-teman dari mana aja, nggak cuma satu daerah kan, ada juga yang dari luar Jawa. Nah untuk itu kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Dan kita juga tidak akan merasa kesepian walaupun di pondok. Soalnya kegiatan apapun mesti bareng-bareng dengan teman-teman. Jadi selalu merasakan keramaian gitu loh. Kurang lebih tentang kehidupanku di pondok pesantren itu seperti itu ya guys. Kalau kurang detail, kurang lengkap, mau pengen diceritain lebih banyak lagi, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa japri langsung ke saya. Lanjut cerita kehidupan temanku yang di sekolah luar. Berbeda dengan Ratih, di sini aku dari SD, SMP, SMA, aku bersekolah di sekolah negeri yang basisnya bukan basis sekolah Islam ya. Sama seperti siswa-siswa pada umumnya, aku mulai bangun pagi itu mulai jam 4:30 ya, sekitar subuhan lah. Dan paling siang aku bangun jam 5:30. Aku berangkat sekolah itu 6:30 dan sekolahku itu masuk pukul 7. Dan mulai pukul 7 itu di sekolahanku itu ada kegiatan yang namanya kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu membaca selama 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Membaca bebas bahan bacaan baik dari novel, cerpen, koran ataupun yang lainnya. Dan setelah itu ya sama seperti sekolah pada umumnya, kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Di sekolahanku itu menerapkan sistem full day school, yaitu 5 hari kerja yang pada Sabtu minggunya itu libur. Kalau pulangnya itu jam 4 sore. Jadi aku dari pagi sampai sore itu ya di sekolahan doang. Paling kalau pulang dari sekolah itu sampai rumah itu sekitar jam 5. Jam 5 itu udah bersih-bersih badan, terus mandi. Udah itu langsung maghrib. Setelah maghrib aku juga ngaji sebentar, dan setelah ngaji itu aku belajar ngerjain tugas dari sekolahku itu banyak banget karena aku itu basicnya dari SMK. Dan itu selama 5 hari itu aku puter aja kayak gitu kegiatannya. Dan untuk Sabtu minggunya aku gunain untuk istirahat. Walaupun sekolahanku itu bukan basic Islam, yaitu sekolah negeri, di sekolahanku itu ada acara kalau setiap 2 minggu sekali itu ada kayak pengajian yang mengundang ustazah dari luar untuk mengadakan pengajian di sekolahanku. Itu biasanya kalau aku di sekolahanku itu namanya kuliah pagi atau biasanya nyebutnya kulpak. Gitu sih. Nah gitu guys, cukup berbeda ya dari ceritaku dan cerita temanku. Sekian dari cerita aku dan temanku, semoga menghibur kalian semua di saat kegabutan. Nah
Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys untuk channelku dan channel temanku Firda Aulia Hafizan. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.